Apa? Aku tampil. Mana tahu? Ustadz mana? Ada. Yes. Suaranya matiin dulu. Yang sebelah kiri sendiri. Jadi nggak. Ini baterai masih banyak nggak, Cak? Apa kopi? Apa kopi? Yang 4 saat gitu loh. Baru tahu. Ini loh 6 bilang Rifki kan, terus. Oh, itu semua ya? Semua. Eva? Ustadznya kok gak ada? Ustadznya kok gak ada? Ini Pak, tutup. Ustadz kok gak ada? Betul. Kalau biar nggak kelihatan video. Di sana nggak lihat videonya, Mas? Iya, kalau di sulap. Rapi, woi. Iya, kelihatan kan? Aku takut. Mutra itu manggil. Apa? Mana berangkat kok? Main bang Abi. Ya Putra. Putra ini. Ganteng. Lo aku Zoom. Udah dibuka kan? Buka lah. Umar Dulutan. Trader profesional. Dairot. Iya. Rot. Sik mana? Cuma mabar dari Jai. Ayo lang mabar lang. Ayo. Kenapa Pak? Ayo. Lagi numpak. Dari Jai. Ayo. Entah Nono. Siapa jenengmu? Ayo main mabar. Iki Zoom. Ada orang. Zang. Lamun Zang. Rapi ayo mabar. Jong lamun. Alright. Tuh.
Tanda pisan lapo iki? Lamun dan Kas baca adik Riko. Boleh kemana-mana. Aska. Diam. Terapi ayo makati. Ayo anak. Yuk, Baywan. Ayo aku nggak popol kupa. Popol kupa aku. Kita aku. Allah kim terus. Aku nggak ibu lagi. Kim terus. Yo. Kan dua iki. Tenang. Senengmu siapa? Mari dulu kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih senengmu? Indira. Senengmu siapa Bi? Oke tuh, jadi kita mulai dulu Assalamualaikum gitu Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kak Didi sudah masuk. Nanti yang mulai dari Ibu dulu kan ya? Iya, nanti ada apa sambutan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sekitar 10 menit lagi ya Pak. Gimana kabarnya? Ya. Oke. Ya. Apa panalang? Apa iPhone yuk? Dan gak anak alen dan. Salman guru kono ya. Iya. Tah. Dan. Allah misono habis ya Allah.
Hello. Raffi. Raffi. Kapan ceritanya? Mulai-mulai. Lama. Ya, Mas Ali, Mas Ali. Hati weh. Ki. Mas Ali di. Raffi IDV. Kok ai. Ustadz Fadil, ini suaranya gimana? Ustadz ini sudah bisa gabung? Ustadz Wahid. Cek Ustadz. Ya, sudah. Sebentar. Saya kondisikan dulu suaranya. Iya. Gimana Ustazah? Iya. Sudah jelas suara saya sudah jelas kah Ustadz? Sudah jelas. Iya. Kita mulai berarti Ustadz Wahid sudah bisa gabung? Baik, sebentar saya cari dulu. Iya. Belum gabung. Tunggu aku. Baik, segera dihubungi. Baik, sambil menunggu, monggo Ustadz Fadil untuk yang aturannya bisa sampaikan di anak-anak dulu sebelum Ustadz Wahid gabung. Oke, siap. Bentar. Baik ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara dongeng bersama Kak Dini, Ustadz mau menjelaskan terlebih dahulu ya sebelum nanti dibuka oleh MC. Ustadz mau memberikan dulu pengertiannya tentang tata cara atau tata tertib ketika kita menggunakan Zoom nantinya ke depannya sampai acara ini selesai. Yang pertama, siswa masuk Zoom meeting sesuai link yang sudah di-share. Yang kedua adalah peserta bersiap 10 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, peserta wajib menggunakan username sesuai format ya. Jadi teman-teman jika username Zoom-nya belum sesuai format, silakan diganti terlebih dahulu dengan format seperti contoh 4abdur_Ahmad seperti itu. Ada juga teman-teman juga sudah betul ada Mas Yuro, Dimas Said, ada Mbak Fatin, Lima Said, seperti itu sudah betul semuanya. Yang belum betul diperbaiki terlebih dahulu. Yang keempat, tampilan video peserta Zoom meeting di-on-kan. Jadi videonya jangan sampai disenyapkan. Jadi harus terlihat wajahnya teman-teman ya. Yang kelima, audio peserta harap di-mute atau di-silent ya ketika Kak Dini nanti memberikan kisah ataupun dongeng. Yang keenam, konfirmasi kehadiran saat masuk menuliskan di chat Zoom kelas nama lengkap. Jadi teman-teman harus ketika sudah masuk chat di Zoom-nya masing-masing untuk everyone ya, dengan formatnya chat Zoom kelas 5 _ nama lengkapnya sama siapa gitu.
Yang ketujuh, siswa mengikuti acara sampai selesai kecuali dengan adanya uzur syar'i dengan mohon izin melalui chat Zoom dan menutup video. Jadi nanti teman-teman ketika mau misalkan kamar mandi ataupun ada panggilan dari orang tua yang tidak bisa ditolak, nanti teman-teman sebelum live dari room ini, teman-teman bisa izin terlebih dahulu melalui chat, ya. Jadi pahami. Bagi yang sudah paham, coba lambaikan tangannya seperti ini. Nah, bagus. Mungkin itu Ustazah Erna. Baik. Saya mungkin lanjut untuk menerima beberapa partisipan, takutnya. Iya, Ustadz Wahid bisa dicek ya, Ustadz. Gini. Buat kaki dulu, Kak. Ustadz Wahid belum masuk, Ustazah. Ya, baik kalau gitu mungkin saran dulu, Ustadz. Baik, saya mulai dulu Ustadz Fadil nggih, sambil nanti mengkloskan atau memasukkan Ustadz Wahid. Nggih, Ustaz, nggih. Ngapunten nggih. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita masih diperkenankan Allah untuk bertemu lagi dalam acara berkisah bersama Kak Dini. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai saat ini, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat baik. Dan yang kedua, salawat dan salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, selamat datang Kak Dini di kelas kita, ya, di kelas kita, kelas SD IT Rabbani, sekolah SD IT Rabbani, yang insya Allah kita sudah bersua dengan beliau itu 3 tahun yang lalu, ya, 3 tahun yang lalu, sekitar 3 tahun yang lalu. Ya, mudah-mudahan nanti cukup membuat ini ya, anak-anak mengingat lagi gitu, Kak Dini yang dulu itu mana ya, begitu. Ya, dan yang kedua kepada Ustadz-Ustadzah yang kami banggakan tentunya jazakumullah khair bagi yang sudah bergabung di kelas ini. Dan yang ketiga untuk anak-anakku yang saya banggakan, mudah-mudahan sampai hari ini kalian tetap semangat, kurang beberapa hari lagi kita berharap ketika sudah Idul Fitri maka insya Allah semuanya akan jadi lebih baik begitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah menjadi pribadi yang lebih baik begitu. Nah, saya di sini mewakili Ustadzah Wahyu ya. Salam dari Ustadzah Wahyu karena beliau tidak bisa hadir begitu, dan insya Allah kami berharap kalian nanti terhibur ya dengan kedatangan Kak Dini di sini gitu, berkisah untuk kalian, dan tentunya yang kami harapkan dari kisah ini
nanti paling tidak bisa mengetuk hati kita bersama. Bagaimana kita menjadi insan yang selalu merasa ihsan, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insya Allah tidak panjang lebar, tentu kalian sudah menunggu ya saat di mana Kak Dini berkisah. Insya Allah seperti itu yang bisa Ustazah sampaikan. Tetap semangat belajar apapun itu, meskipun tidak ada tugas dari sekolah, kalian tetap belajar, kalian tetap rajin membaca, begitu ya, karena insya Allah membaca itu salah satu kunci untuk membuka jendela dunia, begitu. Dan yang kedua, istiqomah ibadahnya, ya, ibadah, insya Allah dari ibadah itulah membuat kita akan lebih siap apapun yang terjadi nanti, begitu ya. Saat ini adalah ujian dari Allah, ya, saat ini adalah ujian dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melewati ujian ini dengan baik, begitu. Dan insya Allah semuanya ketika kita yakin pasti dan kita berusaha melakukan segala sesuatunya dengan baik, insya Allah kita nanti akan dimudahkan oleh Allah. Seperti dalam surat Al-Asyr, insya Allah yakin saja ya bahwa pertolongan Allah itu pasti ada. Seperti itu yang bisa Ustazah sampaikan. Selamat mengikuti kisah bersama Kak Dini. Mudah-mudahan nanti kita dimudahkan Allah untuk bisa mengetuk hati kita dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ustadz Fadil. Silakan Ustadz. Ustadz Wahid belum bisa bergabung, Ustadz. Belum bisa, Ustazah. Iya, berarti langsung saja ya. Nanti mungkin saya mewakili Ustadz Wahid karena memang beliau ada kendala, insya Allah di sini jadi nggak bisa gabung. Jadi, baik Kak Dini, di sini saya backup langsung ya. Saya Ustazah Erna, selamat datang di SDIT Rabbani. Walaupun dari jauh ya, tapi kita mencoba menghadirkan sosoknya, ya sosoknya Kak Dini di sini begitu. Insya Allah 3 tahun yang lalu ya pernah ke sekolah dan waktu itu saya melihat anak-anak itu hening begitu ya, sampai melongo begitu. Tapi kurang tahu apakah mereka masih ingat atau tidak. Yang waktu itu ada sebagian juga yang menangis mendengarkan kisah Kak Dini begitu. Mudah-mudahan ini nanti juga bisa mengetuk lagi begitu ya teman-teman. Nah, ya harapannya begini Kak Dini, ini nanti ada beberapa door prize yang memang bisa diberikan Kak Dini untuk anak-anak. Jadi nanti aturannya ketika ada door prize, ada pertanyaan dari Kak Dini, nanti teman-teman di sini bisa jawab via chat. Nanti akan dicek oleh Ustadz Fadil, chatnya yang masuk beberapa atas itu sudah ada yang betul belum begitu. Nanti difiksasi oleh Kak Dini, kemudian nanti pemenangnya yang jawab lebih dulu begitu untuk yang door prize-nya. Biar nanti teman-teman di sini semangat Kak Dini, jadinya mengikuti dari awal sampai akhir begitu. Ada door prize yang kita siapkan. Nah, Masya Allah. Ya, ya siap Ustazah, nanti tinggal saya koordinasi sama Ustadz Fadil berarti ya. Yap. Ya, monggo Ustazah sampai ya Kak Dini, silahkan dimulai. Insya Allah anak-anak sudah menunggu dari tadi sebenarnya ya. Ada miss di awal-awal tadi, mohon maaf. Ya, silahkan kami persilahkan Kak Dini. Baik, Ustazah Erna, alhamdulillah luar biasa sekali Kak Dini bisa ketemu dengan teman-teman, dengan sahabat dari SDIT Rabbani Kota Malang ya? Iya, betul. Kan? Iya. Masya Allah. Pernah terbayang di benak, tiba-tiba kita yang jauh didekatkan oleh Allah lewat sebuah teknologi. Ketemu dengan semuanya. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah. Coba jawabnya gini, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yang semangat ya. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, tangannya udah gitu, udah ada yang senyum.
Baik. Kak Dini berharap di masa sekarang kita lagi diuji oleh Allah sebuah wabah yang sangat mengerikan ya. Ada di negara kita, tapi mudah-mudahan kita dijauhkan dan pandemi ini segera berakhir. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah dijawab ya salamnya ya? Sampai lupa. Maklum nenek-nenek. Baik, Kak Dini ingat beberapa tahun yang lalu pernah datang ke sekolah kalian. Waktu itu pernah bercerita seperti yang tadi Ustazah Erna sampaikan, sebuah kisah tentang, ini masih di mute ya? Oh gitu. Jadi baik, sebuah kisah tentang Ahmad, ya seorang anak soleh yang bisa membawa orang tuanya ke surga. Kak Dini ingin teman-teman semua selalu ingat kisah ini, karena yang harus selalu diingat juga adalah ujung hidup kita adalah kematian. Maka kita harus siapkan untuk saat kita mati nanti kita sudah punya bekal yang kita bawa ke kampung halaman kita, yaitu kampung akhirat. Ya, apalagi di masa saat ini wabah datang, orang tua juga mungkin ya termasuk orang tua anak-anak semua di rumah ya udah pusing karena nggak bisa kerja. Dengan nggak bisa bekerja otomatis ekonominya juga kurang. Nah tapi banyak anak-anak apalagi Kak Dini lihat di sekitar yang nggak mau tahu masih asik apa? Masih asik bukannya perbanyak ibadah, tapi masih asik yang main TikTokan, yang main Mobile Legend. Nah, itu kan main pakai apa? Pakai internet, nyedot internet banyak ya. Padahal harusnya nih di masa sekarang apalagi diuji sama Allah, kita harus lebih dekat supaya Allah lebih sayang sama kita, dihapus wabahnya. Tapi banyak anak-anak di sekitar sini yang masih asik sama Mobile Legend, bukan pegang Al-Quran. Semoga SDT Rabani nggak kayak gitu, ya kan? Kamu siapa sih? Aku. Oh, dia udah nggak sabar. Mau ketemu sama teman-teman juga. Baik, sebelum Kak Dini berkisah kita panggil. Tin, kan kita pernah datang nih ke Malang. Nah, kita ketemu sama teman-teman di SDT Rabani. Masih inget nggak? Aku? Inget nggak? Ingat. Yang mana? Yang sekolahnya di gunung. Oh, di gunung? Emang iya? Masa sih? Di gunung. Coba sini kamu keluar. Lebaran tiba, tiba-tiba lebaran kok tiba-tiba. Yeah. Nyanyi apa? Lebaran. Belum lebaran. Belum. Sekarang masih bulan Ramadan. Ramadan? Bulan puasa. Puasa enggak? Aku? Puasa enggak? Kakak? Kak Dini puasa. Teman-teman semuanya puasa. Kamu puasa enggak? Aku puasa enggak? Enggak. Lah, kenapa enggak puasa? Kan monyet. Oh, monyet? Monyet enggak puasa tahu. Oh, monyet enggak puasa. Lihat tuh teman-teman kita. Peluk dulu aku. Yalah, enggak usah dipeluk, udah dipangku. Peluk. Ya Allah, masih minta dipeluk. Balik, peluk dulu. Gini, nggak usah pakai cium-cium, masih puasa. Sore-sore dicium anak monyet. Enak aja ngatain aku. Emang bukan anak monyet? Bukan. Anak apa? Orang hutan. Oh, orang hutan. Tuh banyak teman-teman kita. Nggak ada. Itu mah handphone. Itu yang di layar nih. Mereka ada di TV. Mereka ada di TV. Ini kita lagi ada di Zoom. Tahu nggak Zoom? Enggak. Zoom ini sebuah teknologi media sosial. Kan nggak boleh. Kok nggak boleh? Kan nggak boleh. Nggak boleh apa? Deket-deket. Itu mah bukannya media sosial, tapi itu kita jaga jarak. Dis apa?
Diskualifikasi. Ya. Maya, salam dulu sama teman-teman. Malu. Nggak usah malu, cepetan. Oke. Bisa salam? Bisa lah. Coba gimana? Itu mereka siapa? Itu teman-teman kita. Temen aku. Iya. Kok anak monyet cakep? Bukan anak monyet, enak aja. Sembarangan. Ini anak-anak soleh-soleha. Oh, soleh-soleha. Kasih salam. Oke. Gimana salamnya? Teman-teman, aku mau kasih salam. Gimana? Etayo. Oh, etayo sih. Bukan etayo. Yang assalamualaikum. Jangan masuk, ada corona. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Habis kamu, maksudnya kamu kasih salam teman-teman yang jawab. Oh gitu. Bisa? Jaga. Pinter. Monyet. Cepet kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dijawab. Dijawab tuh Kakak Fatin jawab. Kakak Fatin. I love you. Nggak boleh bilang gitu. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Tin, ini teman-teman kita dari SDIT Rabani Malang. Kamu kan pernah ke Malang? Pernah. Ada apa di Malang? Ada bakwan Malang. Ya kayak diinget makanan. Ada apa? Ada apa? Ada Ustazah Erna. Masih inget? Inget lah. Yang mana? Yang cakep. Yang cakep. Kayak Kak Dini cakepnya? Enggak. Kok enggak? Cakepan siapa? Ustazah Erna. Loh, Kak Dini? Enggak. Kak Dini kenapa? Tua. Nggak usah ngomong-ngomong. Kamu nih. Tin, sekarang kan teman-teman lagi di rumah aja nih. Di rumah aja. Jangan kemana-mana. Kenapa nggak boleh kemana-mana? Nggak tahu. Ya, nggak tahu. Karena negara kita lagi kedatangan yang namanya corona. Wow, keren. Bukannya keren, itu mengerikan. Mengerikan? Iya. Alien. Bukan alien. Monster. Bukan monster, tapi penyakit. Keren amat namanya, Kak. Keren tapi serem. Karena kalau orang sudah terjangkit corona itu, dia bisa sakit. Sakit? Dan kalau nggak kebal, bisa mengakibatkan orang meninggal dunia. Innalillahi. Wah, makanya berdoa, biar corona cepat berlalu. Amin. Amin. Tin, nih Kak Dini hari ini mau berkisah buat teman-teman. Tapi Kak Dini mau tanya dulu sama Utin. Oke. Ini kan Utin di rumah aja nih. Kayak teman-teman juga di rumah aja nih. Nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Apa yang biasanya Utin lakukan di rumah? Aku? Ngapain aja? Main TikTok. Lah, astagfirullahaladzim. Kenapa main TikTok? Enak, Kak. Buat senang-senang. Jangan kebanyakan seneng-seneng. Orang kita lagi diuji sama Allah kok seneng-seneng. Terus selain main TikTok, kamu ngapain aja? Aku? Main Mobile Legend. Ya Allah. Enggak baca Quran? Enggak lah. Kenapa? Enggak enak. Astagfirullahaladzim. Tin, enggak boleh. Kita itu hidup harus bermanfaat. Iya kan teman-teman? Tuh, semua bilang iya. TikTok itu ada manfaatnya enggak? Ada. Apa? Joget-joget gini. TikTok. Nggak bermanfaat. Kalau kamu tiba-tiba mati, ditanya malaikat, gimana? Malaikat aku ajak joget. Ya, digebukin. Nah, kamu harus belajar mengaji, ibadah. Jadi anak yang soleh. Kayak teman-teman ya, harus belajar ngaji. Belajar ngaji nggak? Belajar, Kak. Belajar, pintar. Udah surat apa sekarang? Malu sama teman-teman. Teman-teman hafalannya udah banyak. Kamu udah surat apa? Aku? Surat apa? Surat An-Naba. Hebat. Surat An-Naba ada berapa ayat? 40. Pintar. Gimana baca An-Naba? Mau dengar. Semua mau dengar. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. An-Naba. Oh, An-Naba. Terus? An-Naba. Terus? An-Naba. Itu mah nama suratnya, baca.
Nggak bisa. Ya, astagfirullahaladzim teman-teman. Jangan sampai kayak Utin. Selama di rumah aja yang dilakukan cuma TikTokan sama main game. Makanya nggak bisa ngaji. Padahal Al-Quran itu yang akan menolong kita di akhirat kelak. Juga di alam kubur. Kalau TikTok enggak. Makanya harus bersahabat dengan Al-Quran. Iya Kak. Iya, malu nggak? Malu. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Udah nggak puasa. Jangan marah-marah Kak. Ya udah, makanya besok puasa ya. Oke. Nah, udah. Baik, teman-teman. Hari ini juga berharap nggak cuman Utin, ya, nggak cuman Utin yang mau belajar ngaji, tapi teman-teman juga sama, harus tingkatkan lagi hafalannya. Oke Kak. Baik, Kak Dini sekarang mau bercerita. Aku mau nyanyi dulu. Mau nyanyi? Siapa yang ngajarin? Ibu guru. Kamu sekolah? Sekolah. Di mana? Di hutan. Sermamat. Gurunya siapa? Orang hutan. Ya Allah, ngeri banget. Diajarin apa? Nyanyi, aku mau nyanyi. Mau nyanyi, boleh. Mau nyanyi lagu apa? Lagu puasa. Lagu puasa, boleh. Yuk, teman-teman dengar. Utin mau nyanyi. Ya, diajarin sama bu gurunya. Namanya siapa bu gurunya? Ayu Ting Ting. Oh, Ayu Ting Ting. Kau diajarin apa itu, Mbak Ayu Ting Ting? Gimana? Yuk. Berdua, Kak. Oh, berdua. Ayo kita puasa. Ramadan ceria. Ingat untuk ke sorga. Upilnya gede banget. Upil, gak boleh. Ngaco. Yang bener. Yang bener. Yang bener. Oh, asiknya puasa. Ku jadi sehat, ku tambah kuat. Lawan setan durjana. Apa-apaan sih ini? Lawan setan. Ini bukan setan, ya Allah. Setan jadi merana. Oh, ini bukan setan. Bukan. Suka marah-marah. Diem. Jangan marah-marah makanya. Iya, yang gak marah-marah, ya Allah. Diingetin, gak boleh marah-marah. Teman-teman juga jangan marah-marah. Ya, baik. Sekarang, Utin, diam dulu. Kak Dini mau bercerita. Kak Dini hari ini mau bercerita tentang setan. Enggak. Kak Dini akan bercerita tentang salah satu sifat dermawan dari seseorang yang dicintai oleh Rasulullah. Aku. Kamu cinta Rasulullah enggak? Aku cinta. Kalau cinta harus jadi anak yang soleh. Sekarang duduk dulu ya. Oke. Dilepas dulu. Enggak dipeluk. Enggak, dilepas. Ini. Susah, Tin? Jangan susah. Enggak, gini. Nah, terus bilang apa teman-teman? Teman-teman, aku mau cerita. Oh, tidak mau cerita Kak Dini. Bukan aku. Bukan, dengerin aja. Oke. Nah, adik-adik. Suatu hari. Diam. Kak Dini hari ini mau bercerita tentang kakek-kakek. Ya Allah, bisa diam gak sih? Diam. Sebuah kisah yang menghanyutkan hati. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ikut-ikutan aja. Mendingan kita taruh di bawah aja deh. Tolong. Enggak. Biarin aja. Tolong. Enggak. Aku jadi setan. Enggak usah jadi setan. Sini dulu. Sudah siap semua dengar cerita hari ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita sangat mendambakan suatu hari kita ada di surga yang sangat indah bersama Rasulullah, bersama ayah, bersama bunda, bersama ustadz dan ustazah, juga bersama teman-teman soleh kita. Nggak ada satupun yang ingin terlempar masuk ke dalam jurang api neraka. Karena itu, yang mesti kita siapkan adalah segala amal ibadah kita. Nggak cuma sholat, nggak cuma hafalan Quran, nggak cuma bakti sama orang tua. Semua harus dan termasuk salah satunya adalah sedekah.
Sebuah kisah dari Kak Dini tentang putri Rasulullah yang bernama Fatimah Zahra. Fatimah Zahra adalah anak bungsu Nabi Muhammad SAW. Sangat dicintai. Karena apa? Karena sifatnya yang sangat dermawan, karena sangat sederhana, karena takwanya kepada Allah. Fatimah rumahnya sangat sederhana, bahkan miskin. Tapi dari kisah ini kita akan lihat bagaimana perangai halusnya. Suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat usai melaksanakan sholat berjamaah, duduk di masjid. Ketika mereka sedang duduk, di kejauhan jalanlah seorang bapak tua, memegang tongkatnya, gemetar, tangan yang satu memegang perutnya, jalan menunduk dan dia berkata, Ya Allah, dari kemarin belum kudapatkan makanan. Aku lapar. Gimana aku bisa meminta sedekah? Tapi tiba-tiba bapak tua itu melihat ke arah masjid tempat Rasulullah bersama para sahabat sedang duduk bercengkrama. Maka datanglah bapak tua tadi ke arah masjid. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah, dan para sahabat menjawab salam si bapak. Lalu bapak tua berkata, Wahai Rasul, tolonglah aku. Dari kemarin aku belum makan. Aku lapar sekali. Baju yang menempel di badanku cuma satu. Berilah aku sedekah. Rasulullah hatinya sangat lembut, teman-teman. Manusia mulia ini segera merogoh kantong bajunya, mencari apa yang kira-kira bisa ia berikan untuk si bapak tua. Tapi di saku baju, di kantong, semua tidak ada apa-apa. Dipandang iba wajah si bapak tua yang terlihat wajahnya pucat, bibirnya biru, dan tangannya gemetar memegang tongkat. Wahai Pak Tua, maafkan aku. Tak ada apa-apa yang aku miliki sekarang. Tak bisa aku sedekahkan apa-apa untukmu. Bapak tua tadi langsung menunduk sedih. Tapi Rasulullah melanjutkan, tapi jangan putus asa Pak Tua. Datanglah ke rumah anakku Fatimah Az-Zahra yang rumahnya ada di sana. Semoga Fatimah punya sesuatu yang bisa dia berikan untukmu. Maka Pak Tua tadi dengan penuh harap melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Setelah sampai di rumah Fatimah, Pak Tua yang gemetar memegang tongkat pun berseru, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fatimah keluar, Waalaikumsalam. Ada apa Pak Tua? Wahai putri Rasulullah, aku lapar sekali. Dari kemarin aku belum makan. Tadi aku bertemu dengan ayahmu, tapi ayahmu tak punya apa-apa yang bisa ia berikan untukku. Lalu ayahmu menyuruhku untuk datang kepadamu. Mungkin ada yang bisa engkau berikan untukku. Fatimah itu orang yang sangat baik hati, orang yang dermawan. Meski hidupnya miskin, dia tidak tega melihat bapak tua itu. Tunggu Pak Tua, tunggu sebentar, akan ku cari di dalam. Masuklah Fatimah ke dalam rumahnya. Apa? Makanan-makanan, orang tua itu perlu makan. Dia gemetar, bibirnya pucat, makanan. Tapi di dapur tidak ada apa-apa. Dia tidak punya makanan di dalam rumahnya. Ya Allah, tidak ada makanan. Tapi mungkin aku punya barang berharga yang bisa aku berikan. Jadi dia bisa menjualnya. Sebentar. Dia pun mencari-cari di dalam rumahnya. Lalu dia melihat barang berharga. Ah, bukan. Ini tutup panci. Nggak berharga. Bukan. Nggak bisa. Bukan, ini nggak berharga, udah bompel lagi ini buat masak, nggak bisa. Apa yang berharga?
ini bagus tapi ini nggak berharga. Ini cuma baskom buat aku bikin roti. Ya Allah, apa ya? Dia tidak menemukan barang apapun di rumahnya. Karena rumahnya sangat sederhana, bahkan terlihat miskin. Tiba-tiba matanya melihat ke arah tempat biasanya anaknya, yaitu Hasan dan Husain, tidur. Dia lihat, cuma ini barang berharga yang aku punya. Sebuah alas tidur terbuat dari kulit, itulah barang berharga yang ada di rumahnya. Tapi kalau kuberikan ini pada bapak tua itu, Hasan dan Husain tidur di mana? Biarlah, ini lebih berharga. Bapak tua itu butuh makanan. Lalu ia keluar, diberikan untuk Pak tua. Pak tua, ambillah ini. Tentu saja adik-adik, Pak tua bingung. Hah? Alas tidur? Wahai putri Rasulullah, aku lapar. Tapi kau berikan alas tidur. Apakah alas tidur ini bisa mengenyangkan perut aku? Tidak bisa dimakan. Atau apa bisa jadi baju? Nggak bisa. Aku lapar. Fatimah bingung. Ya, lapar. Tunggu. Aku cari lagi. Masuk lagi Fatimah ke dalam rumahnya. Duh, ayahku kenapa menyuruhnya datang ke sini? Padahal kan ayahku tahu hidupku tidak lebih miskin darinya. Tiba-tiba Fatimah teringat sesuatu. Dia punya sebuah benda berharga pemberian bibinya. Hadiah dari sang bibi yang sangat mahal dan indah. Saking mahalnya, saking bagusnya nggak pernah dipakai. Karena dia merasa sebagai putri Rasulullah, sebagai putri pemimpin umat, dia harus biasa hidup sederhana. Maka dia mencari benda tersebut. Ini dia, sebuah benda pemberian bibiku. Tak pernah aku pakai, karena sangat bagus, indah, dan mahal. Sebuah kalung emas. Aku sangat miskin. Ini barang berhargaku. Tapi ini lebih dibutuhkan oleh bapak tua itu, supaya ia bisa makan, ia bisa menjualnya. Fatimah lalu lari keluar rumah, segera kalung emas pemberian bibinya ini diberikan untuk Pak Tua. Pak Tua, ambillah. Tentu saja Pak Tua kaget. Kalau tadi bingung, lagi lapar dikasih alas tidur, sekarang lebih bingung. Oh, cucu Rasul. Putri Rasulullah, ini emas. Benar, ambillah, jualah. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Engkau ikhlas, aku ikhlas. Ambillah. Akhirnya Pak Tua dengan riang berjalan meninggalkan rumah Fatimah Zahra. Ia ingin segera ke pasar. Dia lewat ke masjid tadi tempat Rasulullah sedang duduk bersama sahabatnya. Lalu dia masuk lagi ke masjid. Wahai Rasul, putrimu memberikan ini untuk aku. Sebuah kalung emas. Rasulullah tersenyum. Ya Allah, balaslah kebaikan hati Fatimah dengan yang baik. Amin. Lalu dia, si bapak tua tadi, memandang wajah Rasulullah. Wahai Rasul, terima kasih. Terima kasih. Aku sudah mendapatkan kalung ini. Aku akan menjualnya ke pasar. Dan Rasul berkata, Pak Tua, sebelum engkau berterima kasih kepada Allah dan Rasulnya, berterima kasihlah kepada Fatimah yang telah memberikan itu untukmu. Maka Pak Tua tadi segera mengangkat tangannya, lalu berdoa, Ya Allah, aku tak bisa membalas kebaikan Fatimah dengan yang sepadan. Maka aku mohon padamu, Ya Allah, berikanlah balasan yang setimpal, yang tidak pernah terbayang oleh mata, yang tidak pernah terbetik di hati, yaitu surgamu. Amin. Semua orang mengaminkan doa Pak Tua. Lalu Pak Tua mau berangkat, tiba-tiba salah seorang sahabat Rasulullah yang ada di sana, sahabat yang kaya raya, memanggilnya. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Pak Tua, kesinilah.
Pak Tua melihat ke arah Abdurrahman bin Auf. Ada apa, Tuan? Juallah kalung itu padaku. Pak Tua memandang wajah Rasulullah. Ya Rasul, bolehkah aku jual kalung ini? Juallah Pak Tua. Kalung itu milikmu. Sekarang kau bebas menjualnya. Dan Pak Tua berkata pada Abdurrahman, Wahai Tuan, berikan padaku beberapa potong roti dan beberapa potong daging, supaya perutku tidak kelaparan. Lalu berikan padaku sedikit uang, supaya aku bisa pulang ke kampung aku. Maka Abdurrahman bin Auf pun segera menyanggupi permintaan Pak Tua. Bukan cuma roti, bukan cuma daging, bukan cuma uang yang diminta oleh Pak Tua, tapi segera disiapkan uang yang banyak, bukan sedikit. Lalu sejumlah makanan, ada roti, ada daging, ada martabak, ada sate, ada mie. Banyak sekali. Ada baju, ada jubah-jubah, ada topi, macam-macam. Lalu diberikan juga 1 ekor unta yang sangat besar. Pak Tua kaget. Banyak sekali, Tuan. Ya, ini untukmu. Ya Rasul, yang aku minta cuma roti, daging, dan sedikit uang. Tapi aku dapat makanan banyak, aku dapat pakaian, aku dapat unta, aku dapat uang. Ya Rasul, aku sekarang menjadi orang kaya. Aku menjadi orang kaya. Alhamdulillah. Pak Tua lalu makan, kemudian dinaikkan semua barang-barang ke atas untanya. Lalu dengan untanya, ia pun segera pulang kampung. Nah adik-adik, lanjut ceritanya. Beberapa hari kemudian rumah Rasulullah diketuk seorang. Duk, 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 duk. Duk, duk, duk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata yang datang adalah seorang budak bernama Saham. Budak itu ternyata budak dari Abdurrahman bin Auf yang membeli kalung emas si bapak tua tadi. Ada apa Saham? Ya Rasulullah, tuanku menyuruhku datang ke sini untuk memberikan kalung ini padamu. Selain kalung emas ini, tuanku juga memberikan aku budak. Sekarang menjadi budak engkau ya Rasul. Adik-adik, zaman dulu masih ada perbudakan. Manusia diperjualbelikan. Lalu budak itu bekerja untuk tuannya. Rasulullah melihat wajah Saham sambil tersenyum. Baik Saham, aku menerima pemberian dari tuanmu. Sekarang lanjutkan perjalananmu ke rumah anakku Fatimah Zahra. Berikan kalung ini padanya dan engkau bukan lagi budakku. Engkau kuberikan juga pada anakku Fatimah. Jalanlah. Jalanlah si Saham ini ke rumah Fatimah Zahra. Dia ketuk pintu, dia ucap salam, lalu Fatimah keluar. Ada apa Saham? Wahai putri Rasulullah, ayahmu memberikan kalung ini padamu. Kalung ini kan punya aku. Betul, sekarang kembali padamu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Fatimah meletakkan kalung ini kembali ke tempatnya. Lalu Saham berkata lagi, wahai Fatimah Zahra putri Rasulullah, selain kalung itu, ayahmu juga memberikan aku padamu sebagai budak sekarang. Fatimah tersenyum dan berkata, Saham, baiklah, engkau sekarang menjadi milikku. Dan sekarang juga engkau aku bebaskan. Engkau jadi manusia merdeka. Engkau bukan lagi seorang budak. Saham yang mendengar kata-kata itu langsung tertawa terbahak-bahak. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Yes. Kaget Fatimah. Saham, kenapa engkau tertawa? Wahai putri junjungan, bagaimana aku tidak gembira melihat riwayat perjalanan sedekah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Kalung itu punyamu dan kembali padamu karena keikhlasanmu. Dan karena keikhlasanmu juga, wahai putri junjungan, kalung itu telah membuat orang miskin menjadi kaya, orang yang lapar menjadi kenyang, yaitu si bapak tua. Kalung itu telah juga menjamin surga untukmu lewat doa-doanya.
Dan kalung itu sekarang telah membuat aku seorang budak menjadi manusia yang merdeka. Bayangkan, sedekah satu buah benda karena ikhlas telah memberi manfaat banyak orang. Aku, orang tua itu, juga engkau wahai putri Rasulullah. Masya Allah, sedekah. Orang-orang yang mati pun saat ini di dalam kuburnya sedang berteriak, ya Allah, hidupkan aku kembali supaya aku bisa beribadah, supaya aku bisa bersedekah. Kenapa yang diteriakannya adalah sedekah? Karena nilai sedekah pahalanya Allah ganti berlipat-lipat ganda. Banyak sekali. Nah, sekarang kita semua sedang dalam masa kesusahan. Bukan cuma kita, karena kita harus di rumah aja. Nggak bisa main, nggak bisa belajar, nggak bisa ketemu ustazah, nggak bisa ketemu ustaz, nggak bisa ketemu teman-teman. Tapi orang tua kita juga susah, nggak bisa bekerja, nggak punya uang banyak. Uang yang banyak itu tinggal sedikit. Bahkan ada orang tua kita yang kehilangan pekerjaan. Karena itu kita asah empati kita. Saat ini empati kita kedepankan, kita harus peduli pada saudara kita. Kalian bisa telepon teman-teman kalian, halo gimana kabarmu? Bisa makan gak? Di rumah ada makanan gak? Telepon ustazamu, halo ustazah apa kabar? Gimana di rumah ada makanan gak? Ya, kadang di sini sekitar Kadini, apalagi di sini nih zona merah, memang nggak bisa kemana-mana, semua harus ada di rumah. Beberapa orang kehilangan pekerjaan, mereka harus diam. Tapi saat diam, apa yang bisa kita punya kita bagi. Asal ikhlas, maka itu adalah tabungan kita untuk di akhirat kelak nanti. Ya, Kadini ingin kita semua sama-sama bisa mengasah empati kita, nggak cuma sama orang lain, juga termasuk sama orang tua kita. Nah, gunakan waktu di hari-hari terakhir Ramadan ini untuk beribadah lebih kepada Allah. Tinggalkan segala perbuatan yang sia-sia. Apa saja perbuatan sia-sia? Gangguin adik. Ngapain pakai gangguin adik? Sia-sia, nggak dapat pahala. TikTokan, ngapain TikTokan cuma begini-gini. Gini, dicatat malaikat. Dicatatnya sama malaikat, paling malaikat atid, malaikat rakib nggak catat. Mana ada TikTok dapat pahala? Main Mobile Legend, sonan dikit, itu dihajar, pakai hajar lagi ngomongnya. Nah, lebih baik kita asah kepedulian kita, empati kita, tilawah kita banyakin, buat ayah ibu kita suka, buat ayah ibu kita bangga. Ya Allah, di saat seperti ini ternyata anakku menambah hafalannya. Ya Allah, di saat seperti ini ternyata anakku mau bantu tugas-tugas di rumah. Ya Allah, di saat seperti ini aku tidak melihat anakku lagi joget-joget, tapi dia pegang mushaf Al-Qur'annya. Itu buat orang tua kita bangga. Ya. Nah, baik. Semoga kisah hari ini tentang kesederhanaannya Fatimah Az-Zahra, tentang kedermawanannya Fatimah Az-Zahra menjadi teladan buat kita. Ya, bukan cuma kisah sekedar kisah, tapi kita ikuti mana yang baik. Semoga kita bisa bersama-sama dengan Fatimah Az-Zahra, bersama Rasulullah juga di surga. Amin. Siap, saatnya sesi tanya jawab. Panggil Utin. Tetep. Happy. Power. Ngapain aja kamu? Aku nih, selain di rumah aja disuruh tidur aja. Tidur aja. Emang tadi tidur? Dengerin cerita. Dengerin cerita, pinter. Cerita apa tadi Kak Dini? Cerita setan. Nggak enak aja, nggak dengerin itu berarti. Cerita apa? Putri Rasulullah kan? Siapa namanya? Siapa namanya? Lupa. Enggak. Siapa? Fatimah. Oh iya, Fatimah Az-Zahra. Mau seperti Fatimah? Enggak. Kok nggak mau?
Kan dia perempuan, aku laki. Oh, ya Allah. Kamu kemarin ngaku perempuan, sekarang tiba-tiba jadi laki, gimana sih? Kemarin ngakunya Utin Nurjana. Oh iya ya, lupa. Baik, Utin mau tanya sama teman-teman. Tapi sebelumnya Kak Dini panggil dulu Ustadz Fadil. Ustadz Fadil siapa Kak? Ustadznya anak-anak. Mau nggak jadi Ustadz Agung? Ya nggak tahu, tanya aja sendiri. Coba tanya. Ustadz Fadil. Iya, panggil. Panggil. Bukan gitu, panggil Ustadz Fadil. Ustadz Fadil. Iya, Utin. Panggil bilangnya gini, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tok, tok, tok. Saya Bapak tua. Ya Allah. Waalaikumsalam. Baik, kita sekarang ini di unmute. Bisa masing-masing atau dari host, Ustadz? Kak Dini mau di unmute semua? Kita mau tanya anak-anak, kasih door prize. Oh iya, nggak apa-apa. Sorry. Maaf. Aku nggak dengar dari tadi. Tes. Kak Dini Iya. Masih ada suaranya. Terdengar. Baru kedengeran, tadi aku matiin soalnya. Iya. Gimana nih Ustadz? Kita Ini mau acak ada atau gimana? pertanyaan dari Kak Dini gitu ya? Ya. Apa teman-teman yang mau jawab, angkat tangan gitu? Atau bagaimana? Boleh angkat tangan, tapi di saya belum bisa ngelihat banyak. Apa Ustadz bisa lihat banyak? Nanti bantu saya siapa kira-kira anak yang bisa kita munculkan. Oh iya. Dari angkat tangan mungkin saya bisa mungkin. Dari kan kita Ustazah Erna boleh dibuka kali ya. Dibantu dengan Ustazah Erna. Karena ada beberapa layar skalanya pesertanya sampai 70. Kakak. Oh iya. Iya. Jadi banyak. Ada 70. Anaknya siapa banyak? Itu anak. Baik, untuk pertanyaan nanti begini teknisnya. Bunda Dini nanti ngasih pertanyaan, kemudian nanti teman-teman menjawab via chat. Jadi mohon teman-teman jangan chat dulu ya, yang nggak perlu dulu. Jadi nanti sekarang fokus konsentrasi dengan pertanyaannya Kak Dini, kemudian menjawab dari chat. Nah nanti dari chat itu akan dibacakan oleh Ustadz Fadil begitu. Jadi nanti apakah di beberapa yang pertama itu yang paling cepat ya menjawabnya itu atau tidak? Oh iya, baik Ustazah Erna. Baik. Pertanyaan pertama. Aku yang nanya. Kamu nanya. Kan tadi kamu dengerin. Ya, pertanyaan dari Utin. Apa tim pertanyaannya? Tadi kan cerita tentang sedekah Fatimah Azahra. Ada bapak tua. Bapak tua dapat emas. Bapak tua dapat emas. Siapa yang membeli emas tersebut? Sahabat Rasulullah. Siapa namanya? Sahabat Rasulullah yang membeli kalung emas Fatimah Az-Zahra dari si bapak tua. Tadi ada dalam cerita Kak Dini. Tunjuk tangannya. Kak Dini di sini sudah terekam. Siapa yang menjawab pertama? Lewat chat ya Ustazah Erna atau apa? Lewat saya. Hanya lewat host. Jadi di sini sudah terekam siapa yang menjawab paling pertama sendiri. Nanti salah betulnya Kak Dini yang menentukan gitu ya. Oke. Di sini yang pertama ada Mbak Balkis dengan jawaban Abdurrahman. Betul. Iya, betul. Tapi kurang sempurna, bisa disempurnakan nggak? Bisa disempurnakan. Ya. Bisa langsung dibuka audionya Ustadz, Mbak Balkisnya. Bentar. Ada yang lebih lengkap lagi. Namanya Mbak Suroya Nam Khalid. Jawabannya Abdurrahman bin Auf. Salah atau betul Kak Dini? Betul, Abdurrahman bin Auf. Benar katanya Utin. Abdurrahman bin Auf. Selamat untuk Mbak Suroya Nam Khalid. Pertanyaan kedua. Ini nggak berkaitan dengan sedekah tadi. Yang lain. Tapi pasti teman-teman tahu
siapa yang sering membaca Al-Quran pasti tahu 10 surah pertama dalam Al-Quran. 10 surat dalam Al-Quran yang dari yang paling atas, ya. Jangan hanya bisa TikTokan. Jangan hanya bisa main game, tapi pasti yang sering buka Al-Quran tahu 10 surah pertama sampai 1, 2, 3, 4 sampai 10. Aku tahu yang pertama apa? Tunjuk tangan. Nanti dibantu Ustadz. Kalau baca Al-Quran tahu. 10 surat disebutkan secara bersamaan gitu ya, Kak? Ada? 10 surat pertama langsung gitu atau 1 surat pertama atau gimana? 1 surat. Ya, Kalau 10 Ustazah mungkin. Erna. Kalau 10 mungkin. Bentar, Ustazah Erna. Ustazah Erna dibuka dulu. Ustazah Erna, di-unmute dulu. Baik, kalau untuk pertanyaan yang ini karena agak panjang ya, nanti silahkan yang siap untuk angkat tangan, begitu. Terus kemudian nanti ditunjuk oleh Ustadz Fadil. Langsung dibuka videonya. Saya hanya bisa melihat layar satu saja, Ustazah. Dan takutnya nanti di layar Itu ada Abu Alfa Fityasi. Ya. Iya, kenapa? Sudah angkat tangan duluan, Ustadz. Gini. Kalau angkat tangan rata-rata semua angkat tangannya secara bersamaan. Semua ya? Nggih, soalnya ini layarnya itu nggak cuma 1. Saya melihatnya. Jadi ada 3 layar. Dan kemungkinan kan saya sekarang fokus di layar 1. Kemungkinan di layar yang ketiga itu mungkin ada angkat tangan. Jadi saya nggak tahu gitu. Wow, keren. Tapi kalau misalkan teman-teman menjawab semua di chat, nanti bisa ketahuan siapa yang menjawab paling pertama saja dan paling benar. Chatnya bisa kita rekam nggak, Ustazah? Ataupun Kak Dini? Mulai dari sekarang silahkan dituliskan. Iya, silakan tuliskan semuanya. Pertanyaan dari Kak Dini tadi. Dari Al-Fatihah. Gak usah dibilangin. Nanti chatnya bisa direkam kok, Ustazah Hera. Bisa saya. Ya, contohnya misalnya 1 tadi kata Utin, 1 paling atas Al-Fatihah. Yang kedua misalnya apa? Al-Baqarah. Itu urut ya. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 apa terus? Ayo. Yang sering baca, apalagi di bulan Ramadan ini kan sering nih, udah berapa juz nih? Aku 20 juz. 20 juz, beneran? Tadi katanya enggak? Utin apa? Aku apa? Benar. Teman-teman juga banyak yang hafal katanya Ustadz tuh. Banyak yang nulis. 5 aja, Kak. 5 juga boleh. Boleh nggak tuh? Udah di 10, 5. Ustazah Erna boleh nggak? Kamu yang ngasih pertanyaan. Iya. Tadi 10 ya. Oke, nanti kita lihat ini aja. 5 pertama sudah, nanti kalau ternyata ini ya sudah berhasil lebih banyak, yang paling banyak nyebutinnya, maka dia pemenangnya. Iya. Utin nanyanya susah-susah. Kan kalau baca Quran lihat sering tahu. Oh, tahu. Nah. Setengah 6. Bukan. Setengah 5. Utin ngapain? Ada Khalid, terus ada siapa? Ada Putra, ada Patin. Ada siapa lagi? Ada Rasika. Kamu bisa baca? Bisa baca. Ada siapa lagi? Ada Lintang. Ada siapa lagi? Aku mau jadi anaknya Ustazah Erna. Nggak boleh. Mau ngapain jadi anaknya Ustazah Erna? Mau belajar. Nanti kapan-kapan ke Malang. Belajar. Ya, silakan. 1.
Utin hafal nggak kalau rukun Islam hafal nggak? Apa? Hafal. Apa rukun Islam yang pertama? Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Salah. Oh. Itu mah Pancasila, Pak. Bukan ketuhanan. Pancasila. Kalau pertama membaca Al-Quran. syahadat. Kalau belum 5 aja nggak apa-apa, Ustaz. Oh iya, siap, sudah terekam kok Kak Dini. Beberapa teman-teman yang sudah menjawab dengan lengkap ataupun siapa dulu yang 5 pertama sudah rekam semuanya, nanti kita seleksi bersama-sama bisa seperti itu. Mungkin bisa dilanjut dengan pertanyaan selanjutnya atau gimana? Oke. Baik itu Mbak Naswa, bisa dicek Ustaz yang pertama masuk. Mbak Naswa. Kakak Najwa. Kakak Najwa. Itu adik aku. Ngaku-ngaku mulu. Kak Naswa ada Al-Fatihah yang pertama. Yang kedua Al-Baqarah. Yang ketiga Al-Imran. Yang keempat Al-Anisa. Betul. Yang kelima ada Al-Maidah. Betul. Yang keenam ada Al-An'am. Yang ketujuh ada Al-A'raf. Betul. Yang kedelapan ada Al-Anfal. Al-Anfal. Yang ke-9 At-Taubah. Betul. Yang ke-10 ada surah Yunus. Bener, Tin. Ternyata pertanyaan aku ada yang jawab. Luar biasa. Mbak Naswa Nam Khalid, selamat. Selamat. Wah, ini. Iya. Oke, Bunda, ini masih ada waktu nih ya, masih ada waktu karena ini kelas 6 ya, kelas 6. Nanti coba satu pertanyaan untuk kelas 5 dan satu pertanyaan lagi untuk kelas 4. Satu pertanyaan untuk kelas 5. Kelas 5. Ya. Baik, kelas 5. Kelas 5. Utin mau kasih pertanyaan? Kakak aja. Kakak ini aja, baik. Teman-teman, kita ini kan generasi rebani, generasi yang diharapkan di masa depan kita memegang kepemimpinan, memegang zaman keemasan, ya. Jadi kalian pasti udah tahu tentang pahlawan-pahlawan Islam, ya kan? Ada Al-Fatih yang dari masih muda udah bisa menaklukkan Konstantinopel. Ada Hamzah. Ada Hamzah. Hamzah siapa? Bin Abdul Muthalib. Pintar. Ada lagi tentang yang perempuan. Siapa itu? Nusaibah binti Ka'ab. Nah, kalian udah harus tahu cerita-cerita ini. Kenapa? Karena ini adalah pahlawan-pahlawan pejuang-pejuang Islam yang dengan semangatnya kita bisa ikuti semangatnya supaya Islam tetap maju ke depan. Sekarang pertanyaannya adalah, ya, apakah tahu nggak di perang Uhud kelas 5 ya, pernah dengar nggak cerita tentang perang Uhud kelas 5? Udah belum ya Ustazah Erna? Ya. Sudah. Sudah ya, sudah. Di perang Uhud ada pernah dengar nggak seorang perempuan, pahlawan perempuan yang ikut masuk ke dalam perang Uhud lalu menjadi perisai, menjadi pelindung Rasulullah? Pernah dengar? Kalau belum, Kak Dini ganti pertanyaannya. Insya Allah pernah dengar, tapi kurang tahu nih, masih ingat atau enggak ini? Susah? Baik, kalau gitu diganti lagi kelas 5 lagi. Pertanyaannya diulang, yang mudah nih pasti hafal nih. Di dalam Al-Quran ada 30 juz.
Ya, ada berapa surah dalam Al-Quran? Ada yang tahu kelas 5? Kelas 5. Iya. Ustadz Fadil. Ya, sudah ada yang jawab tadi Ustadz yang awal kayaknya. Yang pertama sendiri di sini terekam sebentar ya. Ada Mas Galang dari 5 Abu menjawab 114 Kak Dini. Iya betul, 114 surah. Allahu Akbar. Selamat Mas Galang. Pinter Kak. Pinter dong, Masya Allah. Mas Ganang kelas berapa? Kelas 5 apa Ustadz? 5 Abu. Galang. 5 Abu ya. Galang, oh iya ya Mas Galang. Tadi bilangnya Galang ya. Ya, Ganang. 5 Baik, Abu, Galang. Tinggal satu lagi Kak Dini. Ya, Tinggal satu lagi untuk adik kelas 4. Kelas 4. Kelas 4. Iya. Ada salah satu perang besar yang dilakukan, yang berlangsung pada saat bulan Ramadan. Tahukah perang apa itu? Perang yang pertama, perang yang terjadi di bulan Ramadan dan dimenangkan oleh umat Islam. Perang apa? Ya, ada yang bisa jawab Kak? Di sini terekam yang paling pertama sendiri ada Mas Lintang Mufid dari 4 saat. Ananda menjawabnya dengan Perang Badar. Perang Badar, betul Lintang, Masya Allah. Nah, Perang Badar itu teman-teman, ya keluar pejuang-pejuang Islam bukan cuma orang-orang yang sudah hebat-hebat besar-besar, tapi ada anak kecil juga yang masuk. Aku tahu siapa. 2 anak kecil, ya mereka yang berhasil melumpuhkan Abu Jahal di Perang Badar. Kapan-kapan semoga Kak Dini bisa ke sana, kita cerita tentang Perang Badar. Baik, selamat buat teman-teman yang sudah bisa menjawab pertanyaan Kak Didi dan Utin hari ini. Nanti hadiahnya dikirim sama Ustazah ya, sama Ustadz ya? Ya. Ya, baik. Baik, teman-teman. Ustazah Erna juga, Ustazah dari SD Terabani. Hari ini merupakan hari yang spesial buat kami di sini karena kita bisa silaturahim walaupun lewat media Zoom ya. Dan Kak Dini senang ternyata teman-teman masih ingat. Semoga kisah hari ini juga diingat tentang sebuah keteladanan, kedermawanan, kesederhanaan dari Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah. Semoga kita bisa ikut teladannya. Kak Dini mohon maaf bila dalam penyampaian cerita hari ini kurang berkenan atau ada kata-kata yang tidak enak didengar, mohon dimaafkan. Pesan Kak Dini, di hari-hari terakhir Ramadan ini tingkatkan lagi amal ibadah kita, tingkatkan amal soleh kita, sedekah kita, hafalan kita, bakti pada ibu bapak. Iya, dan harus nurut, nggak boleh main-main keluar selama masih ada corona. Utin pesan apa sama teman-teman? Teman-teman, aku pesan. Apa? Buka puasa es semangkok, bakso 1. Jangan pedes-pedes. Itu kan pesennya pesen makanan. Ngaco. Baik teman-teman. Salam untuk ayah bunda. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Kak Dini dan aku Tinurjana. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Dini, terima kasih atas cerita maupun dongeng. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya
dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri terlebih dahulu, alangkah lebih baiknya kita membaca istighfar sebanyak 3 kali. Mari bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baca alhamdulillah 1 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan keluar room terlebih dahulu teman-teman. Sebentar lagi kita akan ada sesi foto bersama dengan Kak Dini ya. Nanti ada 3 kali foto ya. Setiap nanti hitungan ketiga teman-teman bisa bergaya sesuai keinginannya masing-masing. Kak Dini juga ikut sama Otong ya. Namanya siapa Kak Dini? Utin, masa Utin. Otong? Protes. Ya, Utin. Jelek Utin Otong. nanti. Ya, enggak Utin. Ustaz, udah diam, jangan ngomel-ngomel. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya. Maaf ya, Utin ya. Baik, Maaf Tin, kata Ustadz. Jangan diulang. Iya, enggak. Oh, kamu mengacau. Ampun, Tin. Baik. Nanti fotonya dikirim ya Ustadz. Ya, siap. Nanti kita kirim Kak Dini sebanyak ada 3 layar, jadi kita mungkin ada 3 kali foto. Baik. 3 kali gaya dari teman-teman. Nanti di hitungan ketiga teman-teman siapkan gayanya yang terbaik ya. Nanti di hitungan ketiga nanti Ustadz foto dari laptop Ustadz nanti di print screen. Bisa dipahami ya? Yang sudah paham? Angkat tangan terlebih dahulu. Coba kita atas dulu. Tangannya diangkat semuanya. Sampaikan semuanya. Ya, baik. Aku sisiran. Gak usah sisiran, udah. Semuanya yang mau foto ya di posenya disiapkan terlebih dahulu mungkin. Biar aku cakep. Udah cakep. Ya, baik ya. Kita hitung ya. Di hitungan ketiga siapkan gayanya. 1, 2, 3. Baik, sesi pertama sudah, sekarang sesi kedua. Sesi kedua. Kita kayak seleb. Udah kayak seleb. Sesi kedua, siap. Di hitungan ketiga siapkan gayanya masing-masing. 1, 2, 3. Bagus. Sekarang sesi ketiga. Baik. Siapkan posenya masing-masing ya nak. Di hitungan ketiga Ustadz ambil gambarnya. 1, 2, 3. Baik, bagus. Baik, ini Ustadz Erna mau menyampaikan sesuatu sebelum ini. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillah khair Kak Dini. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan tadi, kisah yang diberikan tadi benar-benar bisa mengetuk hati kita semuanya. Amin. Dan terima kasih ya sudah memberikan sesuatu yang luar biasa untuk kita semuanya. Amin. Ya, dari jauh di sana ternyata kita bisa bergabung ya dalam kondisi yang seperti ini, dan insya Allah membuat kita jadi agak mengingat sih cerita dulu begitu ya, cerita dulu yang dibawakan Kak Dini sekarang nyambung yang sekarang, dan mudah-mudahan benar-benar bisa menyentuh hati kita semuanya. Amin. Ya, baik. Terima kasih ya Kak Dini dan tim. Ini ada Pak Ridwan juga ya di sini ya. Sama-sama Ustazah Erna. Tim setianya. Ya, baik. Insya Allah sebentar lagi akan kita akhiri, dan tadi barokallah untuk kelima teman kita, ada 5 berarti kurang 1 ya. Yang satunya itu kita ambil tadi yang bergabung paling awal, yaitu Mbak Akila Roisyah. Ya, jadi lengkap door prize kita ada 5, barokallah untuk teman-teman. Ada Mbak Akila Roisyah, kemudian ada Mbak Suraya, ya, kemudian Mbak Naswa dari Khalid ya, 6 Khalid, kemudian ada Mas Galang dari 5 Abu, dan Mas Lintang dari 4 Saat. Barakallah ya. Kemudian ini monggo Kak Dini 2 menit terakhir silahkan berikan patah kata begitu untuk teman-teman sebagai penutup kita hari ini. Baik Ustazah Erna, adik-adik semua, Kak Dini berharap kita tetap sabar dalam menerima ujian Allah, dan kita tetap harus bersyukur karena saat ini walaupun kita di tengah
kesempitan, tapi kita masih bisa bertemu dengan teman-teman, masih ada ayah bunda di samping kiri kanan kita, masih terus hidup, berjalan. Jadi harus tetap disyukuri apa yang telah Allah berikan pada kita. Jangan pernah menyesali, jangan pernah menyalahkan Allah. Dekatkan diri lagi pada Allah, tinggalkan segala perbuatan yang sia-sia. Ya, seperti tadi TikTokan, apalagi main game. Nah, malah kita harus lebih meningkatkan amal ibadah, amal soleh kita supaya Allah lebih sayang lagi sama kita dan coronanya segera dihabiskan. Ya, gitu Amin ya Rabbal aja. Alamin. Baik, terima kasih Kak Dini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di rumah aja. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya keluar Ustazah ya, pamit. Iya baik, Kak Dini ya. Bye. Ya, semuanya silakan dilambaikan tangannya. Oke. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kisah bersama Kak Dini telah berakhir, tetapi jangan sampai ceritanya berakhir ya. Kita masih punya cerita ke depan nanti bagaimana kita menghadapi situasi ini. Kalian harus bisa, harus kuat begitu dan lakukan yang terbaik. Ya, kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Ini momen yang luar biasa sekali, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, teman-teman semuanya. Oke, mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik, dan informasinya untuk nanti teman-teman yang mendapatkan door prize tadi bisa kalian ambil di sekolah ya, besok itu sekitar jam 9 sampai jam 10 begitu di sekolah ya, insyaallah. Ya, besok akan sudah siapkan khusus spesial untuk 5 pemenang kita sore ini. Ya, barakallah ya. Baik, Ustazah tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair sudah bergabung. Nanti bisa di-on-kan semuanya ya, audionya Ustadz ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Ini sudah siap nih. Bukanya sudah siap nih. Wah, ini Ustazah nih yang belum siap ya. Ya, boleh dong dikirimin dari situ ke sini. Bisa. Masya Allah. Davian kayaknya tambah gemuk nih sama Mas Sabian nih. Iya, ada Mbak Fatin nih, Mbak Nuril, Mas Aldan, ya, Mbak Fatimah, ya, Mas Adam, Mbak Namira, Mas Yuro. Videonya ditunggu loh Mas Yuro. Ya, videonya ditunggu. Dulu kan sudah pernah buat video tuh. Kita nyaksiin, bagus banget. Sekarang ditunggu. Yang lebih bagus lagi buat. Ya. Mas Rahmat, tetap baca ya. Ya. Oke, ada Mas Lo. Wah, ini salah satu pemenang kita nih. Selang nih. Ada Mbak Naswa. Mbak Lu juga. Zara. Mbak Meka ini ya, Mbak Meka ini. Ada Mas Alfa. Iya. Mbak Tita. Halo, Mbak Tita. Mas Raffi. Akila Raisya. Ya. Erza. Halo, senyum dikit Mas Erza. Ada Mas Nino. Ini Nino, ya. Mas Nino ya itu ya. Mas Lintang. Wah, satu. Yang dapat kita nih. Mas Salman. Kenapa sedih Mas Salman? Ya, ada Mas Subeb. Halo Mas Subeb. Assalamualaikum. Ya, ada Mbak Aisyah Citra, Mas Rizky, Mbak Ganis.
Ya, Mbak Umnia. Ya, Mbak Balkis. Ya. Oh ya, subhanallah. Ya. Semangat semuanya ya. Ada Mbak Salwa, Hagan, Mbak Hayu. Waduh, ini enggak ada videonya nih. Padahal saya pengen lihat loh, kalian keadaannya seperti apa. Ya. Wah, ada sistem ya Syarah ini. Ada Asdawiyah nih. Ya, Mbak Jasmine, Mas Daudi. Ya. Baik, silahkan yang mau live, saya live duluan ya, Ustadz. Ya, jazakallah khair Ustadz Fadil yang sudah membersamai kita dari awal sampai akhir. Ya, barakallah semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya. Temunya mau memberikan sesuatu sapaan lagi? Bukan live itu. Temunya. Mas Juru ngapain? Sudah di-unmute Mas Juru. Dari tadi Mas Juru. Nah, iya. Takjil dulu ya. Ya. Oke. Saya pamit dulu. Oh ya, silakan. Udah pamit? Belum. Pamit ya Ustaz. Ya, hati-hati. Ustaz siapa itu? Fadil. Oh ya. Ada Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Mas Salman main HP terus ya Mas Salman ya. Mas Adam, Mbak Suraya nggak mau pergi Mbak Suraya. Masih bertahan dengan teman-temannya. Ya Ustaz pamit dulu gitu loh. Kok lama banget? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, udah. Mungkin penuh kangen. Udah kangen semua itu Ustaz. Dulu tadi pagi. Umi. Apa? Baik. Mas Juru suaranya dari tadi sudah di-mute ya. Sudah di-unmute dari tadi Mas Juru. Assalamualaikum Tatrif ya. Oh iya, silakan. Siap-siap buka. Taklif dulu ya, Ustaz mau nyiapin buka puasa. Teman-teman juga begitu ya. Dan akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.